Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Kiung AGP. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau mengklik dan mau menonton video ini. Saya berharap semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan kesuksesan selalu menyertainya. Amin. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan kembali problem catur 3 langkah mat yang tentunya tidak kalah menarik dengan problem yang lain ya. Oke, seperti apa problemnya? Nah, ini dia teman-teman. Problemnya seperti ini ya. Nah, seperti yang terlihat oleh teman-teman di papan catur, di buah putih terdiri dari sepasang kuda ya yang berada di C2 dan C4 disertai dengan benteng yang berada di H1, kemudian rajanya berada di G2. Sementara lawannya untuk putih adalah hanya raja hitam saja ya yang berada di A2 dan sudah terpojok. Nah teman-teman, silahkan teman-teman perhatikan dulu sebentar posisi keduanya ya, yaitu posisi putih dan posisi hitam. Kira-kira apa kuncinya yang pertama yang harus dijalankan ya, lalu bagaimana solusinya, dan tentunya nanti kita akan sama-sama kita lihat solusinya dan bagaimana cara memecahkan problem ini, dan tentunya kuncinya akan saya buka dan kita lihat dan kita samakan sama-sama ya. Oh iya teman-teman, sebelum saya membuka kuncinya, sebelum saya memperlihatkan solusinya dan cara memecahkan problem ini, jangan lupa ya teman-teman, buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Please subscribe and like ya, dan tekan loncengnya, jangan lupa itu ya. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui apa kuncinya dan bagaimana solusinya, ada baiknya kita analisa dulu sebentar ya teman-teman ya. Nanti kita buka kuncinya, dan sekarang kita lihat analisanya sebelum membuka kuncinya. Nah, untuk analisa pertama kita coba dulu ya, benteng dari H1 ke A1 ya. Benteng dari H1 ke A1. Bagaimana selanjutnya ini? Nah, ternyata setelah raja hitam disekak oleh benteng ke A1, ternyata jalan satu-satunya adalah ke B3 ya teman-teman. Nah, di sini putih masih punya 2 kesempatan lagi ya untuk mengalahkan raja hitam. Apakah mati atau tidak dengan analisa yang seperti ini? Kemudian benteng melakukan skak ya, langkah keduanya ke A3. Nah, di sini untuk raja hitam ada 2 alternatif ya, antara makan kuda di C2 atau C4, dan ini tentunya tidak mati dan raja hitam akan lebih kabur lebih jauh. Berarti analisa yang ini tidak mati ya. Oke teman-teman, kita kembali ke posisi semula. Nah sekarang mari kita lakukan analisa yang kedua ya, yaitu melangkahkan kuda ke D4. Apakah akan mati raja hitam atau tidak? Mari kita lihat teman-teman. Nah teman-teman, kalau begini caranya, yaitu melangkahkan kuda dari C2 ke D4, maka ini terjadi remis ya teman-teman. Coba lihat, raja ke A3 nggak bisa, ke B3 nggak bisa, ke B2 juga nggak bisa, karena jalannya sudah diblokir atau diperboden oleh kuda ya. Jadi ini remis posisinya teman-teman. Nah untuk solusi untuk analisa ini, analisa yang kedua ini ya, jadi tidak mati juga ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sekarang kita kembali ke posisi semula, dan ternyata 2 analisa tadi bukan kuncinya ya. Sekarang mari kita lihat kuncinya dan bagaimana solusinya. Ini dia teman-teman. Jadi di sini di problem ini kuncinya adalah benteng dari H1 ke H3 ya. Dari H1 ke H3, tidak skak ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Apa yang akan dilakukan raja hitam setelah benteng melakukan kunci pertama dari H1 ke H3? Nah, teman-teman, di sini terlihatlah benteng ke H3
mencegat jalan raja supaya jangan ke B3 yang nantinya akan lari jauh ya. Jadi jalannya dicegat. Nah, sementara untuk raja hitam tidak ada jalan lagi kecuali satu-satunya jalan adalah ke petak B1 ya. Karena jalannya sudah dicegat oleh benteng dan kuda, maka larinya raja cuma satu, yaitu ke petak B1 ya. Nah, ke situ teman-teman ya. Jadi larinya raja hitam cuma satu, yaitu ke B1. Selanjutnya langkah kedua putih ya, menjalankan kuda yang berada di C2. Awas jangan sampai salah langkah, jangan sampai ke E3 atau ke D4 atau ke A3, karena kalau ke situ raja tidak akan mati ya, dia akan balik lagi ke posisi semula, yaitu larinya ke A2. Nah teman-teman, kalau raja larinya balik lagi ke posisi semula yaitu ke A2, dan tentunya di sini tidak akan mati ya langkah keduanya. Jadi salah ya, hati-hati katanya, jangan sampai kuda salah langkah. Memang benar, langkah kedua adalah kuda yang berada di C2, tapi langkahnya jangan ke E3, ke D4 atau ke A3. Jadi jalannya kuda itu harus ke B4. Jadi langkah keduanya adalah kuda dari C2 ke B4 ya teman-teman. Nah di sini tentunya raja hitam akan bergeser, entah itu ke C1 atau ke A1, sama saja ya. Walaupun ke A1 atau ke C1, maka di sini langkah terakhir putih adalah menjalankan benteng dari H3 langsung checkmate ke H1. Nah seperti itu teman-teman, dan akhirnya raja hitam mati dalam 3 langkah ya teman-teman ya. Jadi solusinya, kuncinya seperti itu, dan solusinya juga seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana menurut teman-teman? Kira-kira ada pendapat lain? Dan memang ini adalah kuncinya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke posisi semula dan saya akan mengulangi kuncinya dan bagaimana solusinya ya, biar teman-teman puas. Sekarang mari kita kembali lihat kuncinya. Oke teman-teman, rupanya sampai di sini dulu. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah meluangkan waktunya dan sudah mengklik video ini, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.